Saya tidak akan pernah takut dibunuh gara-gara urusan ini. Dan saya tidak akan pernah takut ditinggalkan jamaah untuk urusan ini. Jadi kalau ada jamaah, kenapa nggak bela nih 01, 02? Saya tidak mau, saya bukan orang politik. Siapapun berjuangnya kita dukung. Mau Muhammadiyah, mau FPI, mau NU, mau siapa berjuang di jalan Allah, kita dukung, kita hormati. Nanti kalau ada ketua FPI datang, akan saya hormati. Ada acara Muhammadiyah datang, saya hormati. Dan itu kebijakan dari ini mulai jadi jahiliyah, jadi fanatik. Kalau yang nggak ikut organisasi saya berarti kafir. Ya organisasi jadi ngomong kafir itu kan. Ini kasihan orang-orang yang semacam ini. Sampai saking fanatiknya menjadi organisasi orang lain adalah musuh karena berebut kekuasaan. Ini yang terjadi. Gara-gara pilpres antar organisasi Islam crash, tukaran. Sejak kapan pilpres bisa kayak gini nih? Sangat menyayangkan sekali. Sampai urusan takbir pun, takbir gak ada ceritanya. Wali Songo itu masuk ke Indonesia menggunakan takbir, gak ada. Ya, terus Bung Tomo nggak apa? Bung Tomo mengusir penjajah dengan apa? Gak masuk akal. Ini gara-gara asobiah, fanatik. Nah, yang semacam ini berbahaya. Kita manhajnya Mbah Hasyim Asy'ari, thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengenal yang semacam itu. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah itu. Ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib. Membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib. Sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik. Sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu. Bergabung menjadi satu, berjuang bersama. Makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, ya, satu manhaj, satu pemahaman, fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil Rois Suriah di berbagai tempat. Di PCNU, Habib Alwi guru kita, Habib Alwi Segaf, wakil Rois Suriah Tuban. Habib Taufik, wakil Rois Suriah, Habib Abu Bakar Segaf, wakil Rois Suriah. Habib Taufik Mustasyar, Habib Syekh Mustasyar. Guru kita Habib Jamal, wakil Rois Suriah Batu. Jadi hampir setiap sudut di tempat dimanapun berada, itu biasanya para habaib selalu masuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ibarat antara NU dengan habaib ini seperti darah dan daging, tulang dan daging yang nggak bisa dipisahkan. Nah, mereka bersatu dimanapun, di dalam thariqah, di dalam manhaj, di dalam berjuang. Nah, dalam situ bergabung. Urusan politik, urusan masing-masing. Nah, ini sekarang mulai dikaitkan yang nggak ikut kebijakan politik berarti bukan dari kita. Sejak kapan? Ada NU struktural, ada NU kultural. Ruwet.
Kok bisa kayak begini ya? Bahaya loh ini. Biarlah kita ini menjadi juru damai. Makanya kemarin saya klarifikasi, pada foto saya sama Habib Rizik. Wah, ternyata Habib Husain ini di 02, pendukungnya Prabowo Sandi, kan begitu kemarin. Ayo rame. Kemarin saya foto sama Kiai Haji Said Agil Siraj. Wah, ternyata Habib Husain pindah di 02 ke 01, podo gendenge jariku. Sejak dari dulu kita tidak akan pernah berjuang di dunia politik. Enggak urusan siapapun berjuangnya kita dukung. Mau Muhammadiyah, mau FPI, mau NU, mau siapa berjuang di jalan Allah kita dukung, kita hormati. Nanti kalau ada ketua FPI datang kan saya hormati. Ada acara Muhammadiyah datang, saya hormati. Dan itu kebijakan daripada guru kita. Dan sudah sering saya sampaikan mulai tahun 2015. Saya tidak akan pernah takut dibunuh gara-gara urusan ini. Dan saya tidak akan pernah takut ditinggalkan jamaah untuk urusan ini. Jadi kalau ada jamaah, Beb, kenapa aku nggak bela nih 01, 02? Saya bukan orang politik. Saya mulai pertama kali mendirikan majelis nggak pernah minta sumbangan, nggak ada urusan sama mereka. Jadi siapapun yang datang, tokoh agama, organisasi Islam datang sebagai tamu di Tuban, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Siapapun dia. Yang penting gak Syiah gitu aja. Kalau Syiah udah jelas Qurannya beda, rukun Islam, rukun imannya beda. Syiah beda dengan kita, itu gak boleh. Ahmadiyah gak boleh. Tapi kalau berbeda madhab, dari Salafi kah, dari Wahabi kah, selama mereka datang sebagai tamu kita hormati. Itu thariqah guru saya Habib Umar bin Hafid. Jadi kita punya guru itu selalu menjadi wadah, menjadi pemersatu umat. Kalau ada umat Islam yang lagi bertikai, dia selalu untuk menyatukan, selalu untuk mendamaikan, bukan berpihak kepada salah satunya. Kita adalah juru damai. Adapun yang orang mengatakan, oh sepertinya kita ini berdiri di dua kaki, yo kono yo kene, ini orang yang hatinya rusak kayak begini. Sejak kapan kita ini berurusan dengan politik yang sampai menyentuh memutus tali persaudaraan itu? Gak pernah ada di antara kita yang memutus tali persaudaraan gara-gara politik, gak ada. Kecuali orang-orang yang diinginkan jauh dari Allah. Maka cukuplah kejadian-kejadian yang telah lalu, kejadian-kejadian yang telah melukai sejarah Islam, kejadian berdarah, kejadian perang Siffin antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kejadian daripada Imam Hasan, Imam Husain yang sampai disembelih, yang sampai dilukai, itu karena ada keterlibatan permasalahan dengan kekuasaan. Bukan mereka berhasrat, tetapi masyarakat yang berhasrat yang menarik mereka. Jadi kenapa Imam Husain itu dibunuh? Karena masyarakat ingin berbaiat kepada beliau. Masyarakat yang ingin, beliau nggak mau. Wong thariqah kita para habaib ini ya, sampai dikatakan oleh orang tua kita, jika ada keluarga kita dipilih menjadi pemimpin di tengah masyarakat, kami menolak. Jangankan keluarga kita, hewan peliharaan duwe wedhus terus dipilih menjadi pemimpin masyarakat, dadekno DPR, iku lho gak rido, gak gelem, ndak mau. Thariqah kita kayak begitu, tidak berhasrat sama sekali menjadi pemimpin, enggak berhasrat. Ini banyak orang salah sangka, ini kepingin jadi pemimpin, ini kepingin jadi pejabat, ini salah sangka. Enggak ada. Habaib itu enggak kayak begitu. Enggak ada satupun habaib yang mereka lurus di thariqah guru-gurunya, kecuali kalau habaib yang keluar ya. Kita berbicara habaib yang lurus, yang setia kepada datuk-datuknya, yang setia kepada kakek-kakeknya. Mereka tidak pernah berhasrat menjadi pejabat, enggak pernah. Kepingin loh, enggak terlintas dari kita loh, enggak. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia sampai di akhirat dan membebaskan kita dari urusan politik, membebaskan kita dari urusan duniawi, dan kita tetap setia di dalam thariqahnya kakek-kakek kita. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa masyikhuna wa 'alamul habib Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.